Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil web saya yang saya kerjakan mulai dari tugas 1 sampai tugas 9. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja web beserta fitur-fitur yang terkandung di dalamnya, beserta dengan komponen-komponen bootstrap apa saja yang saya pakai dalam web ini. Ya, jadi kita masuk. Keadaan web saya ini dalam keadaan logout. Saya belum login, jadi saya akan login dulu. Dimana user yang ada di dalam web ini ada 4, ada admin, dokter, perawat, dan pasien. Jadi saya akan menjelaskan mulai dari admin dulu. Sekarang saya akan login sebagai admin. Email, agak berat sedikit. Kita pakai ini, terus passwordnya kita login. Nah, sekarang sudah dalam keadaan login. Jadi teman-teman lihat ada tulisan di atas ini, ada klinik gigi beranda, data master, laporan, pelayanan klinik, dan logout. Ini saya menggunakan script navbar di W3 School Learn Bootstrap 4. Terus begitu juga yang di bawahnya ini, profil, galeri, dan klik kontak. Nah, teman-teman lihat gambar yang bergerak ini, ada gambar anak kecil ini. Di sini saya menggunakan script carousel, di mana panjang gambar saya menggunakan 2000 px, terus lebar gambar saya menggunakan 400 px. Jadi gambar ini bisa bergonta-ganti. Nah, teman-teman lihat, yang selamat datang di pengobatan gigi pada laboratorium klinik praktek Kemenkes Kupang ini. Ini saya desain tulisannya saya menggunakan Algeria. Jadi saya melihat desain atau tema font Algeria itu bagus, jadi saya memasukkannya di dalam web yang saya buat ini. Nah, terus jadi script yang bergerak ini, tulisan yang bergerak ini, saya menggunakan Marquee. Jadi dia bisa bergerak mondar-mandir agar tampilannya lebih bagus. Kenapa dia jalannya putus-putus? Karena agak berat. Terus saya akan menjelaskan fitur-fitur yang saya masukkan beserta komponen bootstrap yang saya masukkan di dalam web ini. Kita mulai dari data master. Data master ini ada data admin, data dokter, data perawat, data klinik, data poli, data praktek. Nah, ini saya menggunakan drop down juga. Klik begini sampai di, misalnya kita klik data master, terus muncul ke bawah sini. Ini saya menggunakan script drop down, di mana di dalamnya drop down saya memilih drop down item yang ada di W3 School Learn Bootstrap 4. Nah, kita akan menjelaskannya mulai dari data admin.
di dalam data admin ini ada fitur pencariannya. Nah, fitur pencarian ini saya menggunakan di P3 School Learn Bootstrap 4. Terus saya memilih filter, script filter. Di dalam filter itu saya memilih filter tabel, di mana di dalam filter tabel terdapat fitur pencariannya. Terus ada tabel ini yang bagus ini, saya menggunakan tabel hover di W3 School Learn Bootstrap 4. Jadi selanjutnya diubah dan hapus ini, sama seperti di data master yang saya klik tadi akan muncul ke bawah. Saya menggunakan script drop down, di dalamnya drop down item. Saya pilih drop down item, yang dimana drop down item itu akan bila diklik akan muncul ke bawah sini, ke bawah macam ini. Terus kita akan coba mencari, misalnya kita klik J. Nah, dia ditemukan. Kenapa? Karena saya menginput datanya cuman satu data saja. Begitu juga dengan data baru. Data baru ini saya menggunakan script modal yang ada di W3 School Learn Bootstrap 4, dimana saya menggunakannya untuk tambah data admin. Teman-teman lihat yang warna biru ini di tulisan nama ini, saya menggunakan script input group. Dimana script input group ini ada di W3 School Learn Bootstrap 4. Setelah saya klik input group, di dalamnya saya memilih menggunakan default karena tampilannya lebih bagus. Saya memilih default, jadi seperti ini. Teman-teman lihat yang warna merah ini, di mana saya telah menggunakan validasi agar misalkan para admin atau pasien atau dokter atau perawat yang ingin menginput data atau menambah data. Jadi di sini saya akan menjelaskannya di admin dulu. Jadi bila admin ingin menginput data, bila datanya salah, itu akan warnanya ini akan merah. Kan bila datanya betul, dia akan warna hijau dan muncul centang di sini. Nah, kita coba. Dan satu juga, inputan ini harus minimal karakternya minimal 5, tidak boleh kurang dari 5. Terus misalnya nama Hendra, emailnya taruh ini saja, password 784. Bila inputannya betul atau karakternya di atas 5 atau minimal 5, dia akan muncul tanda centang. Begitu juga dengan paspor. Terus kita simpan. Nah, otomatis besan akan muncul, besan data table admin telah disimpan. Nah, coba kita lihat apakah betul atau tidak.
Nah, betul, dia akan menyimpan. Jadi datanya ada dua ini. Nah, sekarang kita akan mengubahnya. Misalnya saya mengubah Hendra Mahendra, begitulah. Misalnya kita contohkan. Nah, jadi, nah, terus misalnya kita hapus. Nah, jadi, nah, sebenarnya teman-teman di sini ini ada ikonnya. Jadi kebetulan saya tidak terhubung dalam internet, jadi ikonnya tidak ada. Icon ini saya menggunakan script learn icons yang ada di W3 School. Kali ini saya tidak masuk di Learn Bootstrap 4. Saya masuk di Learn Icons. Terus di dalam Learn Icons itu saya memilih icon interface. Jadi kita bisa memilih ikon-ikon apa saja yang ada di situ. Terserah teman-teman mau kasih ikon apa saja. Nah, di sini juga sudah kasih ikon. Terus kita lanjut ke data dokter. Nah, data dokter ini pencariannya sama seperti sebelumnya. Saya menggunakan script file yang ada di W3 School, Learn Bootstrap 4. Jadi misalnya kita ingin mencari, misalnya Yuliana, nah otomatis dia akan muncul begini. Nah, terus ini tabel-tabel yang ada di bawah ini. Tabel-tabel ini saya menggunakan tabel hover. Nah, di mana tabel hover ini saya gabungkan di dalam tabel tabel pencarian tadi, yaitu tabel filter tabel. Jadi drop down-nya juga ubah dan hapusnya juga saya menggunakan drop down di W3 School Learn Bootstrap 4. Di dalam drop down itu saya memilih drop down item. Begitu juga dengan data baru nih. Data baru ini saya menggunakan modal yang ada di W3 School Learn Bootstrap 4. Jadi misalnya kita kasih masuk nih, ini misalnya inputannya ini saya sudah validasi. Misalkan inputannya di tempat data dokter ini saya nicknya minimal 16 karakter dengan menggunakan angka, tidak boleh menggunakan huruf. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10 belum jadi karena saya menginputnya minimal karakternya yaitu 16. Misalnya 11, 12, 13, 14, 15, 16. Betul kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, bukan kayak gini cara masukannya. Jadi misalnya 10, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 16 angka toh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 toh. Misalnya kurang dari 16, dia tidak akan bisa muncul karena karakternya itu hanya minimal 16. Jadi tambah lagi. Dan bila kita lebih dari 16, misalnya kita tambah lebih dari 16, dia tidak akan bisa muncul karena minimal 16, maksimal 16, begitu. Terus namanya juga begitu, Hendra. Namanya ini, karakternya ini saya menggunakan huruf, jadi minimalnya saya minimalnya itu saya taruh 5 saja.
5 karakter saja. Bukan 5. Kita taruh bebas di sini. Bebas. Mau kasih masuk apa saja bebas. Misalnya alamat ke rumah. Oh iya ya, minimal 5, betul 5. Biar dia tanda centang, nanti dia akan muncul. Coba saya hapus ya, saya kasih 4 karakter saja. Nanti dia akan muncul pemberitahuan nama profil, misalnya taruh di sini spesialis gigi misalnya. Kita coba toh. Misalnya mana ini? Oh ya. Terus tempat lahirnya, negara, agama Islam, pengalaman masih gigi misalnya. Praktek misalnya, praktek gigi misalnya, paspor 5678 910. Jadi paspornya juga ini saya membatasinya juga. Saya menggunakan paspornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya menggunakan minimal 6 karakter. Kalau lebih tidak bisa, kalau kurang tidak bisa juga, karena minimal dan maksimalnya 6. Terus kita simpan. Pasti tidak jadi. Pasti jadi maksudnya. Atau dokter. Mana yang saya tambahkan tadi. Di menu ubah dan hapuskan juga ini saya menggunakan drop down di W3 School Learn Bootstrap 4. Terus di dalam drop down itu saya memilih drop down items. Itu. Terus kita coba hapus. Jadi toh data telah dihapus, ID dokter. Jadi begitu juga dengan icon-iconnya. Icon-iconnya ini saya tidak masuk di Learn Bootstrap 4, saya masuk di Learn Icons, di mana di dalam Learn Icon itu saya memilih icon interface. Di icon interface itu terserah teman-teman mau pilih ikonnya mana, icon yang ini yang itu, terserah teman-teman saja. Tapi saya memilih icon untuk hapus juga tuh, badan hapus. Tapi kenapa tidak muncul? Karena saya tidak terhubung ke internet. Lalu paket sudah habis maaf. Terus perawatnya juga sama dengan sebelumnya. Saya menggunakan fitur pencariannya, saya menggunakan filter tabel, terus di dalamnya saya memilih filter tabel. Terus di mana tabel-tabelnya ini saya menggunakan tabel hover. Terus tabel hover dengan saya menaruh tabel hovernya ini disatukan dengan filter tabel tadi. Terus di ubah dan hapus ini saya menggunakan script dropdown, di mana di dalamnya ada dropdown item. Saya memilih itu di W3 School Learn Bootstrap 4. Terus ini juga saya sudah menggunakan saya menggunakan script modal, di mana ini ada tanda biru ini. Saya sama seperti sebelumnya, saya menggunakan input group di W3 School Learn Bootstrap 4, di mana di dalam input group itu saya menggunakan default, saya memilih default sama semuanya. Terus misalnya nama Hendra, saya input alamat, misalnya tempat lahir, Naibonat, saya memilih tanggal lahir saya, jadi saya di sini 98 misalnya. Email, paspornya ini minimal 6, tidak boleh 5, tidak boleh kurang, minimal dan maksimalnya 6. Misalnya saya
Misalnya saya cukup saja misalnya. Otomatis dia akan muncul pemberitahuannya, penulisan pada kolom alamat hanya boleh menggunakan angka, huruf, titik, koma, dan tanda kurung dan titik 2. Jumlah karakternya saat ini ada 3, minimal 5 karakter. Harus 5 toh, tidak boleh kurang dari 5. Tidak boleh menggunakan enter juga. Jadi, ini toh yang saya contohkan. Kan dia kan tadi kan menginformasikan ada 3 karakter yang saya masukkan, seharusnya 5. Ini toh jadi terus ubah dan hapus ini saya menggunakan drop down items, script drop down. Di dalamnya ada drop down items, saya pilih itu yang ada di W3 School dan 4. Saya misalkan ubah nama Hendra Arif, simpan. Hendra Arif jadi toh, misalnya kita hapus. Otomatis pesan hapusnya ada di sini. Data telah dihapus, ID perawat. Toh kita coba lihat. Otomatis akan hilang. Kita ke data klinik. Data klinik ini sama seperti sebelumnya. Itu pencariannya saya menggunakan filter, script filter, di mana di dalam filter tersebut saya mengambil script filter tabel. Begitu juga dengan tabel-tabelnya ini saya menggunakan tabel hover. Begitu juga dengan ubah dan hapus ini saya menggunakan drop down items. Drop down, terus di dalamnya ada drop down items toh, saya pilih itu. Terus misalnya kita terus data barunya juga saya menggunakan modal script modal. Misalkannya saya tambah data klinik atau kimia farma, misalnya alamat bank, nomor telepon, bla 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 bla, misalnya begitu. Simpan. Klinik. Otomatis muncul toh. Ini juga di tambah data klinik ini juga saya menggunakan dalam bentuk kapsul warna biru ini. Saya menggunakan ini bentuknya dalam bentuk kapsul ini. Saya menggunakan script input group di W3 School yang 4, di mana di dalam input group itu saya menggunakan default. Saya memilih default. Dan saya sudah menggunakan validasi juga untuk keamanan dari tambah data klinik ini yang ingin ditambahkan oleh admin, entah siapa admin. Tutup. Misalnya kita ingin menghapus, jadi toh pesan data telah dihapus di klinik. Sekarang saya akan menunjukkan di teman-teman tambah data yang ada auto incrementnya. Di data praktek ini ada 3 ID, di mana pertama ada ID praktek, ID poli, dan ID dokter. Kenapa saya tidak menulis ID di sini? Karena kita enak toh. Kalau misalkan orang misalkan kita inputnya dalam bentuk ID, nanti orang bertanya-tanya, ini ID 1 ini apa? Terus kita inputnya dalam bentuk angka atau misal 1, 2, 3. Nanti orang-orang itu akan bertanya, ini 1 ini apa, 2 ini apa, 3 ini apa, 4 ini apa. Jadi di sini saya langsung memanggil nama polinya saja dengan dokter. Itu orang akan lebih mengenalnya. Jadi
cara saya memanggil namanya ini dengan menggunakan script memanggil nama di tabel lain yang diterapkan oleh dosen saya di tugas ke-9 kemarin. Misalnya ini kan pencariannya. Pencariannya ini misalnya kita cari Rabu misalnya. Otomatis Rabu ini tulis Rabu. Misalnya Sabtu. Otomatis Sabtu muncul toh. Pencarian ini sama seperti sebelumnya. Saya menggunakan script filter tabel, terus di dalamnya ada filter tabel, saya memilih itu. Terus tabel-tabel ini saya menggunakan tabel hover. Di pilihannya ini saya menggunakan drop down, di mana dalamnya saya memilih script drop down items yang ada di W3 School Learn Bootstrap 4. Terus di sini saya memang di tambah data baru ini, yaitu tambah data praktik ini, saya menggunakan modal ini ada di W3 School Learn Bootstrap 4. Teman-teman bisa mencarinya. Kalau teman-teman buat web, bisa mencarinya di W3 School ya. Misalnya hari praktek hari Selasa, dan jam ini setelah saya menggunakan time. Tipe datanya time. Email, di telepon, bla 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 misalnya. Kita misalnya kita simpan. Data master praktek. Terus kita ubah misalnya Yulian atau tetap Yulian atau terus ubah Boli. Otomatis Yulian di ID-nya ini akan muncul nama orang karena telah saya panggil nama di tabel lain. Begitu. Misalnya kita ingin menghapusnya, hapus. Otomatis dia akan muncul pesan. Data telah dihapus ID praktek. Jadi di ini juga di icon juga sama seperti sebelumnya. Saya masuk di Learn Icons. Saya tidak masuk di Learn Bootstrap, saya langsung masuk di Learn Icons. Saya memilih icon interface. Teman-teman bisa memilih icon yang teman-teman mau di dalam icon interface tersebut. Misalnya kita tutup. Data master sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan di laporan. Di laporan ini sama seperti ini, saya menggunakan drop down, di mana saya memilih drop down items. Misalnya mulai dari laporan admin. Laporan di sini, laporan data admin ini saya menggunakan modal. Script modal yang ada di W3 School Learn Bootstrap 4. Teman-teman bisa mencarinya di situ. Laporan data admin saya ini tidak. Terus kan laporan data admin kan saya menggunakan modal. Laporan data admin di luar ini saya tidak menggunakan modal. Terus laporan data admin menurut nama ini saya menggunakan modal. Dengan laporan data admin menurut email saya telah menggunakan modal. Terus misalnya kita klik laporan saja. Kita klik laporannya, kita coba lihat, kita tunggu sebentar. Otomatis laporannya akan muncul. Terus saya akan menjelaskan satu-satu laporannya. Saya akan memunculkan satu-satu laporan. Terus laporan data admin menurut nama. Di sini saya masukkan nama ini, saya menggunakan modal. Ini juga. Ini. Misalnya kalau kita mau input nama.
Misalnya kita kasih masuk Arif Mahendra. Tuh, otomatis dia akan muncul. Terus misalnya begini, kita kasih namanya beda, Arif saja. Coba kita lihat. Nah, otomatis laporan tidak akan muncul karena dia tidak kenal itu Arif itu siapa, bukan inputannya sebenarnya dari nama yang sebenarnya, nama aslinya. Nah, kalau kita input dengan nama yang sebenarnya yaitu Arif Mahendra, nama aslinya Arif Mahendra, otomatis dia akan muncul. Kalau kita masukkan setengah-setengah begitu, dia tidak akan kenal, dia tidak akan muncul, dia pun laporannya. Begitu. Jadi misalnya di admin menurut email ini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan script modal. Nah, di script modal ini saya di sini saya memanggilnya dengan menggunakan email. Misalnya email admin itu yang mana? Oh, Arif ini. Kita cetak. Kita coba cetak. Jadi toh. Nah, kita lanjut ke laporan dokter. Laporan dokter ini keseluruhan. Di sini saya tidak menggunakan modal. Jadi toh keseluruhannya. Nah, laporan dokter menggunakan nick. Nah, kalau menggunakan nick ini saya menggunakan modal. Nah, sama seperti laporan data dokter ini. Nah, menurut nick. Nah, misalnya ini. Misalnya nick ini. Nah, jadi dah. Jadi terus laporan perawat keseluruhan. Nah, laporan data perawat ini saya menggunakan modal. Nah, di mana di dalamnya ini ada laporan data perawat keseluruhan. Saya tidak menggunakan modal di sini. Terus di sini ada laporan data perawat menurut nama. Di sini saya menggunakan modal. Jadi kita klik. Jadi toh. Nah, terus laporan perawat data perawat menurut nama. Perawat ini kita lihat nama perawat apa ya, database. Kita lihat database dulu. Lupa nama perawatnya. Andi, misalnya Andi. Cetak. Bukan Andi. Aldi, kayaknya Aldi. Nah, Aldi yang betul, bukan Andi. Nah, toh muncul dia. Karena Andi itu dia tidak kenal. Saya salah masuk tadi. Saya salah kasih masuk tadi. Harusnya Aldi, bukan Andi. Saya ketik. Terus laporan menurut klinik. Nah, di klinik ini laporan data klinik ini saya menggunakan modal. Terus di dalamnya laporan data klinik saya tidak menggunakan modal. Terus laporan data klinik menurut nama ini saya menggunakan modal. Modal itu ada di W3 School Lian Bootstrap 4. Teman-teman bisa mencarinya di situ. Kita coba laporan data klinik.
jadi toh. Terus laporan data klinik menurut nama, misalnya klinik apa ya, Apotek Ani. Nah, dia akan muncul toh nama Apotek Ani, alamat kupang, telepon. Nah, terus selanjutnya saya ke pasien. Sama seperti sebelumnya, laporan data pasien ini saya menggunakan modal. Kemudian di dalamnya laporan data pasien ini, kedua ini saya tidak menggunakan modal. Terus kalau laporan data pasien menurut NIK ini saya menggunakan modal. Coba kita lihat laporan data pasien. Nah, otomatis muncul toh laporan semuanya. Laporan semuanya ini ada 15 laporan. Jadi saya harus menginput satunya supaya bisa membuktikan kalau ke dosen saya kalau saya sudah membuat 15 laporan semuanya. Di mana laporan mana tadi? Laporan pasien kok. Oh, laporan pasien. Laporan pasien menurut NIK. Kita cari dulu NIK-nya di database, saya lupa NIK-nya. Pasien mana ini? Misalnya NIK-nya ini yang ini sih, atau yang ini sih. Nah, jadi toh. Nah, kalau itu menurut NIK. Terus laporan poli. Laporan poli ini menurut laporan data keseluruhan. Laporan poli data poli sama seperti sebelumnya, saya menggunakan script modal yang ada di web3 School Learn Bootstrap 4. Rata-rata di web saya ini saya menggunakan script di Learn Bootstrap 4. Kebanyakan di situ. Nah, jadi kalau teman-teman membuat web, teman-teman bisa mencari semua script di web3 School di Learn Bootstrap 4. Selain di Learn Bootstrap 4 ada script-script yang lainnya. Teman-teman bisa mencari, bisa memilih fitur-fitur apa saja yang teman-teman inginkan. Lengkap semua di web3 School itu. Nah, laporan data poli keseluruhan. Jadi toh, poliklinik seperti ini. Jadi toh, sekarang kita akan laporan data poli menurut nama. Apa ya, poli gigi ya? Kalau kita poli gigi, betul atau tidak? Kalau betul ya itu, kalau salah dia tidak akan muncul. Betul, berarti betul dia muncul. Nah, sekarang setelah itu kita ke laporan praktek. Laporan praktek ini saya menggunakan modal. Nah, di dalam modal ini saya menggunakan ada tulisan laporan data praktek keseluruhan. Laporan data praktek keseluruhan ini tidak ada modalnya, langsung panggil di indeksnya saja. Nah, laporan data praktek menurut email ini kan langsung panggil di indeks laporan keseluruhan toh. Laporan keseluruhan praktek. Nah, kalau laporan keseluruhan praktik itu akan muncul semuanya. Kalau kita memanggil kalau kita menggunakan laporan data praktik menurut email ini, kita menggunakan modal. Jadi kita kalau misalkan kita mau kalau kita mau masuk masuk laporan data praktik menurut email, kita harus memasukkan emailnya. Itu laporan praktik. Kita lihat di web3 School praktik, emailnya misalnya Arvin Hendra ini. Nah, otomatis dia muncul toh sama seperti yang keseluruhannya tadi.
Nah, sekarang kita laporan kegiatan. Di dalam laporan kegiatan ini ada laporan data keseluruhan. Kita menggunakan modal untuk laporan kegiatan ini, di mana di dalam laporan kegiatan ini yang menggunakan modal tadi, saya memasukkan laporan data kegiatan keseluruhan dengan laporan data kegiatan menurut periode. Nah, saya akan menjelaskan sama seperti tadi. Laporan data kegiatan keseluruhan ini saya memanggilnya tidak memakai modal. Saya langsung memanggilnya di indeksnya sendiri, yaitu indeks laporan keseluruhan, laporan kegiatan keseluruhan. Jadi saya memanggilnya di situ. Kalau di sini laporan data kegiatan saya menurut periode, ini saya menggunakan saya menggunakan modal, di mana di sini kita harus memasukkan tanggal. Nah, kalau kita menginput tanggalnya salah, dia tidak akan muncul sama sekali. Nah, kalau kita menginput tanggalnya betul, dia akan muncul. Jadi kita harus mencari tanggalnya dulu di kegiatan ini, laporan kegiatan di database kegiatan. Misalnya tanggal berapa? Tanggal kegiatan toh. Itu menurut periode tanggal 4 bulan 4 2020, terus yang kedua tanggal 6 bulan 4 2020. Nah, statusnya aktif tidak aktif. Terus kita kembali. Tanggal 4 2020. Nah, misalnya begini, saya akan mencontohkannya. Misalnya kita kasih masuk tanggal 4 bulan 4 2020. Nah, 4 kita kasih masuk, otomatis nanti dia akan memunculkan satu data saja. Satu data saja. Kan kita kan menginput tanggal kan dari tanggal 4 bulan 4 ke tanggal 4 bulan 4 2020 ke tanggal 4 bulan 4 2020 toh, otomatis dia akan memunculkan satu data saja, yaitu tidak aktif. Nah, jadi kalau kita mau menginput dua data, kita harus memasukkan tanggalnya beda. Ini menurut periode, beda dengan yang lainnya. Kita kegiatan. Nah, menurut periode toh. Kita cetak sampai tanggal 6 bulan 4. Nah, otomatis dia akan muncul dua karena kita memasukkan tanggal mulai kegiatannya tanggal 4 bulan 4 2020 sampai tanggal 6 bulan 4 2020. Nah, statusnya ada tidak aktif dan aktif. Nah, begitu. Nah, ini juga laporan data kegiatan 2020 bulan 4 tanggal 4 bulan 4 2020 sampai tanggal 4 bulan 6 lama. Nah, itu sampai tanggal 4 bulan 6 2020. Kalau dia akan muncul dua data begini. Terus laporan rujukan ini saya menggunakan laporan data rujukan keseluruhan saja. Jadi laporan rujukan ini saya menggunakan modal, terus di dalamnya saya melampirkan laporan data rujukan keseluruhan, di mana laporan data rujukan keseluruhan ini saya tidak menggunakan modal, saya langsung memanggilnya di indeksnya sendiri, yaitu indeks laporan rujukan keseluruhan. Bila kita klik dia akan muncul langsung karena saya manggilnya di indeksnya sendiri, tidak memakai modal. Itu satu saja ini kita punya data. Juga laporan rekam medis. Laporan data rekam medis ini saya menggunakan modal, terus di dalamnya saya lampirkan laporan data rekam medis keseluruhan, di mana saya memanggilnya langsung di indeksnya saja, tidak menggunakan modal. Saya memanggilnya langsung di indeksnya saja, yaitu laporan rekam medis keseluruhan. Coba kita cek.
pasien baru. Nah, di sini laporan pasien baru ini saya menggunakan modal, di mana di dalam modalnya ini saya melampirkan laporan pasien baru keseluruhan, di mana laporan sama seperti sebelumnya, di mana laporan pasien baru dan keseluruhan ini saya menggunakan indeks, langsung memanggilnya di indeksnya sendiri, yaitu laporan pasien baru keseluruhan. Coba kita lihat, semuanya sama toh. Nah, terus pasien baru. Nah, laporan pasien baru menurut nama ini saya menggunakan modal ini. Jadi kalau kita mau masuk, kita harus menginput nama kita. Apa ini laporan pasien? Nama pasiennya siapa ya? Laporan pasien. Kita cari nama pasiennya dulu di sini. Nama pasiennya Gigi misalnya, Johnny misalnya. Cetak, coba kasih Johnny. Nah, otomatis muncul toh. Nah, kalau kita menghitunnya betul, dia akan muncul. Kalau salah, tidak akan muncul. Nah, laporan rujukan klinik lain ke klinik Poltekkes. Laporan rujukan. Nah, di mana laporan rujukan ini saya menggunakan script modal di sini, di mana di dalamnya yang warna kuning ini saya melampirkannya laporan rujukan klinik lain ke klinik Poltekkes keseluruhan. Jadi ini saya langsung memanggilnya di indeksnya sendiri saja, tidak memakai modal lagi, yaitu indeks laporan rujuk ke klinik lain ke klinik Poltekkes keseluruhan. Misalnya kita lihat, nah jadi semua toh. Apa ini? Nah, laporan data klinik terbaru. Nah, di mana ini saya menggunakan modal, script modal ini ada di W3 School yang bootstrap 4. Teman-teman bisa mencarinya di situ. Nah, laporan data klinik terbaru keseluruhannya. Terus laporan data klinik terbaru keseluruhan ini saya memanggilnya tidak menggunakan modal, saya langsung memanggilnya di indeksnya sendiri, yaitu laporan data klinik terbaru keseluruhan. Kita coba. Nah, betul kan? Terus laporan rujukan klinik Poltekkes ke klinik lain. Kan tadi kan yang satunya tadi kan laporan rujukan klinik lain ke klinik Poltekkes. Sekarang laporan rujukan klinik Poltekkes ke klinik lain. Nah, di sini saya menggunakan modal, di mana di dalamnya ini, di dalam kuning ini saya menggunakan modal lagi. Saya tidak menggunakan modal, maksudnya saya tidak menggunakan modal, saya langsung memanggil indeksnya saja. Indeks dia sendiri, yaitu laporan rujukan klinik Poltekkes ke klinik lain keseluruhan. Saya tidak menggunakan modal lagi, saya tidak capek-capek input lagi toh, saya langsung klik saja, dia akan muncul langsung. Itu secara keseluruhannya. Nah, jadi toh laporan pasien lama, laporan data pasien lama keseluruhan. Di sini saya menggunakan modal ini, laporan pasien lama ini, di mana dalam ini saya lampirkan laporan data pasien lama keseluruhan. Di sini saya langsung memanggilnya dengan menggunakan indeksnya sendiri saja, yaitu laporan data pasien lama keseluruhan. Gitu, tinggal klik langsung jadi, tidak input lagi. Nah, atau jadi toh. Nah, semua sudah saya jelaskan. Laporan ini ada semuanya ada 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Semuanya ada 15 laporan. Sekarang saya akan menjelaskan di pelayanan klinik. Pelayanan klinik sama seperti yang sebelumnya, saya menggunakan drop down, script drop down. Di mana saya memilih drop down items supaya bisa kalau klik di sini, klik langsung muncul ke bawah. Pendaftaran pasien ini masih belum, saya akan menjelaskannya ya. Nah, di sini saya menggunakan menu pilihan jenis kelamin, misalnya jenis kelamin laki-laki, perempuan, kita bisa memilih
misalnya golongan darah O, A, B kan bermacam-macam toh golongan darah. Misalnya agama juga bermacam-macam tuh, agama Islam, Kristen, Katolik, semuanya ada toh. Jadi pendaftaran pasien ini belum di apa? Belum dibuat. Nah, ini saya akan jelaskan di admin ini. Admin ini semua mengakses semua fitur-fitur yang ada di web ini. Jadi kan tadi kan saya user kan ini ada 4, ada admin, dokter, perawat, dan pasien toh. Nah, dokter, perawat, dan pasien itu tidak bisa mengakses semuanya. Dia hanya mengakses ini, yang lain nanti saya jelaskan di dokter nanti. Dokter, perawat, dan pasien nanti saya akan menjelaskan di sini toh. Admin ini mengakses semuanya karena admin bisa mengubah, mengupdate data. Pokoknya admin ini bebas, bisa mengatur semuanya. Dia yang mengatur semua web ini, semua fitur-fitur ini. Nah, di admin ini saya sudah jelaskan semua. Terus sekarang kita logout. Kita akan login sebagai dokter. Login sebagai dokter. Misalnya kita logout. Sebentar. Oh iya, bisa. Nah, kita langsung login sebagai dokter langsung. Kita login dokter. Misalnya kita login. Kita masukkan username dokter. Username dokter itu kita akan Juliana. Passwordnya itu misalnya login. Nah, otomatis nama Juliana akan muncul. Nah, begitu. Sama seperti sebelumnya, di dokter ini, di login sebagai dokter ini, kan teman-teman lihat toh, ada beranda pendaftaran login dokter logout ini. Saya menggunakan yang namanya script navbar. Navbar itu ada di W3 School Lirmusrap 4. Teman-teman bisa melihat di situ ya. Bisa mencarinya di situ. Sama seperti profil galeri kontak ini saya menggunakan navbar. Nah, ini juga ini gambar-gambar ini teman-teman lihat toh, gambar-gambar ini sama seperti sebelumnya di admin. Saya menggunakan carousel, di mana gambar ini saya input 3 gambar, di mana masing-masing ukurannya, yaitu panjang gambar ini 200 px dan lebar gambar ini 400 px. Nah, teman-teman lihat toh, tulisan selamat datang ini kan lari-lari tadi toh. Nah, di situ saya menggunakan yang namanya Marquee, script Marquee. Nah, terus teman-teman lihat toh, desain tulisannya ini, tema fontnya saya menggunakan Algeria agar terlihat lebih cantik toh, lebih bagus begitu. Nah, di sini di menu pendaftaran ini ada menu pilihannya. Pilihannya yaitu pendaftaran pasien baru, rekam medis, rujukan. Di sini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan drop down items yang ada di W3 School Lirmusrap 4. Pendaftaran pasiennya sudah jadi toh. Terus di mana dokter ini hanya bisa mengakses pendaftaran pasien, rekam medis, dan rujukan. Tidak seperti admin tadi mengakses semuanya. Mereka ini mengakses hanya terbatas saja, hanya pendaftaran pasien, rekam medis, dan rujukan saja. Saya akan jelaskan. Misalnya klik di rekam medis. Kenapa tidak muncul data-data? Karena di rekam medis ini saya belum menginput dia punya data. Karena dia tidak mempunyai data, saya membuat dia sebuah informasi. Data belum tersedia. Rekam medis ini kan saya menggunakan modal. Terus
informasi data belum tersedia ini saya menggunakan script beda lagi, yaitu script script yang ada di W3 School Learn Bootstrap 4, yaitu script alert. Saya menggunakan di situ. Jadi saya kasih masuk di bawah tabel rekam medis. Terus setelah itu saya select itu script, saya select, terus saya pilih insert data object dynamic data terus data object dynamic data show region not empty. Terus saya pilih itu. Terus saya select lagi yang di bawahnya. Setelah muncul yang sudah di select tadi saya select lagi yang di bawahnya, saya select lagi, saya insert lagi dynamic data dynamic tabel, terus show region empty. Jadi kalau misalnya kita mau input datanya akan muncul. Kalau datanya kosong, dia akan mengeluarkan informasi seperti ini, data belum tersedia. Begitu juga di sini, saya belum kasih masuk dia punya data. Sekarang kita login sebagai sebagai perawat. Kita log out, kita login. Perawatnya ini kita kasih masuk dia punya username toh. Coba kita betul atau tidak. Betul toh. Otomatis kalau betul itu dia akan muncul langsung nama Aldi di sini. Dia akan langsung manggil. Ini sama seperti sebelumnya di data admin di admin dan di dokter, saya menggunakan script navbar juga yang ada beranda pelayanan klinik dan login perawat dan log ini. Saya menggunakan script navbar sama seperti ini juga, saya menggunakan script navbar. Di gambar ini juga saya menggunakan carousel, di mana ukuran gambarnya saya kasih masuk panjangnya yaitu 2000 px dan lebarnya 400 px. Teman-teman bisa lihat gambar-gambarnya ini juga sama seperti sebelumnya, yang bergerak-bergerak mondar mandir ini saya menggunakan marquee. Terus tema fontnya saya menggunakan ini, tema fontnya itu tuh maksudnya tema fontnya ini yaitu desain tulisannya ini yang cantik ini saya menggunakan Algeria. Terus saya akan login sebagai sebagai masih di perawat. Saya belum jelaskan ini. Pelayanan klinik ini saya menggunakan drop down juga, drop down items. Saya memilih drop down items, di mana script drop down itu ada di W3 School Learn Bootstrap 4. Teman-teman bisa memilih terus ada pendaftaran pasien, terus rekam medis. Rekam medis ini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan modal di rekam medis ini. Terus ini ada muncul informasi data belum tersedia. Sebab kenapa? Karena datanya masih kosong, saya belum kasih masuk dia punya data. Jadi saya membuatnya informasinya saja. Kalau memang datanya sudah diisi, dia akan hilang informasinya ini, otomatis hilang. Informasi data belum tersedia ini saya buatnya pakai script tersendiri lagi. Dia ada di W3 School Learn Bootstrap 4, yaitu script
alerts, dia pun nama script alerts. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Nah, dan rujukan juga ini sama seperti yang di rekam medis tadi. Datanya belum rujukan ini saya menggunakan modal script modal juga di W3 School yang beberapa 4. Terus informasi data belum tersedia ini saya menggunakan script yang ada di W3 School di Lean Bootstrap 4, yaitu script alerts. Kalau kita menginput datanya, dia otomatis datanya akan muncul, ini akan hilang informasinya ini. Kalau kosong, informasinya akan muncul. Nah, kita langsung login sebagai pasien. Nah, yang terakhir ini. Nah, sama seperti sebelumnya di admin, dokter dan perawat. Di PC ini klinik gigi beranda pendaftaran login pasien login ini. Tulisan ini saya menggunakan script navbar. Script navbar itu ada di W3 School Lean Bootstrap 4. Teman-teman bisa melihatnya di situ, mencarinya di situ bila teman-teman ingin membuat webform. Dan ada gambar ini tuh, gambar gigi ini yang bergerak-gerak ini. Di sini saya menggunakan script carousel, di mana ukuran gambar itu saya menggunakan 2000 px panjangnya, terus 400 px lebarnya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, ini selamat datang di pengobatan gigi pada laboratorium klinik Protekes Kemenkes Kupang ini. Bergerak-gerak tadi tuh, berjalan jalan mondar mandir tuh. Itu saya menggunakan script Marku ya. Nah, ini ada font tulisan ini, desain font tulisan ini saya menggunakan Algeria. Font tema tulisan ini saya menggunakan Algeria. Pendaftaran ini saya menggunakan dropdown yang ada di W3 School Lean Bootstrap 4. Itu dimana di dropdown itu kalau kita klik ada lagi kita pilih menu pilihannya, yaitu dropdown apa saja, tapi saya pilih dropdown items. Nah, dimana kalau kita klik dia akan muncul ke bawah. Kita akan memilih lagi pendaftaran pasien. Nanti ini pendaftaran pasiennya belum dijadi. Terus nanti kita akan buat lagi tutorial sebelumnya, tutorial selanjutnya maksudnya. Terus rekam medis ini ini saya menggunakan script modal lagi, semua script modal. Di mana informasi data belum tersedia. Kenapa begini? Karena sama seperti sebelumnya karena saya belum menginput dia punya data. Kalau kita input dia punya data, otomatis informasi data sebelumnya, data belum tersedia akan hilang, datanya akan muncul. Di sini juga informasi data belum tersedia ini saya menggunakan scriptnya tersendiri, yaitu scriptnya ada di W3 School Lean Bootstrap 4. Di situ kita memilih alerts, kita pilih saja di situ, ada di situ kita cari. Nah, sama seperti sebelumnya. Terus rujukan ini sama seperti rekam medis tadi. Rujukan ini saya menggunakan script modal yang ada di W3 School Lean Bootstrap 4. Kita pilih, kita cari di situ. Kalau teman-teman ingin mencarinya, cari saja, ada lengkap di W3 School itu. Informasi data belum tersedia. Informasi data belum tersedia ini kenapa muncul? Karena sama seperti sebelumnya juga, karena karena saya belum menginput dia punya data. Kalau kita input dia punya data, otomatis informasi ini akan hilang. Informasi ini juga memakai script tersendiri, yaitu script di W3 School Lean Bootstrap 4, yaitu script script alert. Dia punya nama script alert. Ya, itu saja penjelasan dari website klinik gigi yang saya buat, website pendaftaran pengobatan gigi online dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.